Mau nggak mau kita harus meyakini bahwasanya saat ini negara-negara Arab, negara-negara Islam itu sangat lemah teman-teman ya, tidak mempunyai nyali untuk melawan si rewel ya. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwasanya yang paling lantang memang saat ini adalah Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Ketika Heri Plus memberikan data dan fakta beserta informasi yang perlu kalian dengarkan, perlu kalian simak dengan seksama, jangan pernah di skip, apalagi tidak mau menyimak dengan baik dan benar, hanya langsung berkomentar dan memberikan pandangan yang negatif. Informasi yang dimana saya ingin sampaikan kepada kalian adalah informasi yang dimana terkait dengan orang-orang yang sedang berpura-pura membantu kemerdekaan Palestina yang dikait-kaitkan dengan pahlawan. Seolah-olah mereka ini pahlawan, seolah-olah mereka ini pejuang, dan seolah-olah mereka ini adalah malaikat penolong Palestina. Siapa yang saya maksud? Yaitu golongan yang mengatakan tentara Allah, pejuang Allah. Banyak orang tertipu, banyak orang yang tidak menyadari dengan acting sandiwara orang-orang Syiah yang selama ini berpura-pura membantu Palestina merdeka. Sejatinya mereka ini bukan untuk membantu Palestina merdeka, tetapi mereka ini menghancurkan Palestina dengan cara berpura-pura. Apapun, seperti apapun mereka ini memberikan narasi di media. Oh, kami akan memerdekakan Palestina. Palestina akan merdeka di tangan kita. Tidak akan pernah Palestina itu merdeka di tangan orang-orang Rafidah. Jangan pernah kalian memiliki narasi, jangan pernah kalian memiliki argumen bahwa siapapun yang menolong Palestina adalah pahlawan. Entah itu komunis, entah itu Kristen, entah itu Konghucu, entah itu Hindu, Buddha, sekalipun Rafidah, apabila mereka membantu kemerdekaan Palestina, maka mereka itu adalah pejuang, mereka adalah pahlawan. Omong kosong. Narasi dari orang yang otaknya kurang 1 sendok bos ya. Sudah kurang ya, habis gak ada otaknya. Jadi maunya Heri Plus ini intinya semua orang dari kalangan manapun, dari sekte manapun, dari madhab manapun, dari kelompok manapun, jika dia koar-koar ingin membantu Palestina, bohong, omong kosong, menipu, sandiwara bos. Kecuali Saudi. Kalau Saudi beneran bantu. Selain Saudi omong kosong. Intinya begitu dia ngomongnya begitu ya teman-teman ya. Oke. Di sini kami akan membantu Heri Plus menyampaikan data bahwasanya omongan Heri Plus ini ada benarnya juga. Oh, ada tuh, ada benarnya. Bukan bohong-bohongan. Bukan bohongan. Hanya saja Heri Plus meyakini dari satu data, kemudian menggunakan satu data itu untuk menghakimi semua, ya bos ya. Nah ini teman-teman berita terbaru, bahwasanya memang Iran itu ada sebagian yang berkhianat, gitu bos ya. Berkhianat, malah dia membantu si rewel. Ada orang Iran ini, yaitu putra mahkotanya sendiri. Loh. Oke, kita cek videonya teman-teman ya. Putra mahkota Iran, Reza Pahlavi, dianggap sebagai pengkhianat dan menjadi perbincangan dunia. Sosoknya menjadi sorotan luas setelah secara terbuka menyerukan perlawanan terhadap rezim Ayatollah Ali Khamenei di tengah peperangan panas antara Iran dan Israel. Dalam pernyataannya, ia meminta rakyat Iran segera bersatu melengsarkan rezim yang dianggap jahat dan tak hanya kepada rakyat Iran, Reza juga meminta masyarakat internasional menghentikan dukungannya terhadap pemerintah Iran yang dianggap mulai hancur. Reza Pahlavi sendiri dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Israel dan beberapa kali berkunjung ke sana. Itu tadi teman-teman ya, cuplikan video yang menjelaskan bahwasanya memang iya memang narasi Heri Plus ada benarnya gitu loh. Ada memang si A itu yang akrab dengan si rewel ada, karena dia pengkhianat ya. Hanya saja di sini Heri Plus memahami dengan otak terbalik gitu bos ya. Jadi si pengkhianat ini menurut Heri Plus adalah mewakili si A semuanya. Gitu bos. Cuma satu mahkota. Ya, cuma satu putra mahkota yang berkhianat, bersekongkol dengan si rewel untuk menggulingkan Imam Khomeini ya. Sebagaimana kita tahu teman-teman ya, di Iran ini posisi Ayatullah Khomeini itu lebih tinggi daripada presiden tuh.
Ya, biasanya seorang presiden dilantik itu kemudian harus meminta restu doa kepada Imam Khomeini ya. Jadi Imam Khomeini adalah pemimpin tertinggi ya. Makanya sekarang yang aktif untuk melancarkan statement-statement atau narasi-narasi kepada si rewel itu adalah Imam Ali Khomeini ini, Bos ya. Makanya sekarang yang menjadi ancaman bagi si rewel dan Mama Rika ini fokusnya ke Imam Ali Khomeini ini, Soalnya ya. itu penggeraknya tuh. Penggeraknya di situ. Bahkan presiden sendiri di bawah imam ini ya, Bos ya. Oke. Lalu bagaimana sikap Imam Khomeini ini? Apakah sebenarnya sama atau memang selaras dengan apa yang dituduhkan Heriplas kepada mereka gitu loh, bahwasanya mereka itu bohong, sandiwara dan sangat membenci orang-orang Islam. Kita cek teman-teman ya. که از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف‌ها و چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس‌ها هنرشون ایجاد اختلاف. Apa mereka tak sadar keahlian Inggris adalah menciptakan perpecahan? Oh iya iya. اختلاف است و یکی از گسله‌ها و شکاف‌هایی که Dan salah satu cara pecah belah yang selalu dipakai Inggris همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی adalah memecah belah antara Syiah dan Sunni. نکنند برادران ضد Jangan lakukan itu. Hiduplah bersama sebagai saudara. با هم زندگی کنید اختلاف نظر بله هست در اعتقادات هم اختلاف نظر Perbedaan pandangan soal keyakinan dan pemikiran itu memang ada. هست در عقاید هم ما اشتراک نظر هم هست ما این همه مشترکات داریم Tapi kesamaannya itu sebenarnya lebih banyak daripada perbedaannya kan gitu, Bos ya. Jadi jangan terlalu membesar-besarkan perbedaannya kan gitu, Bos ya. Kita lihat persamaannya saja. Kita ini muslim kan gitu, Bos. Kita sama-sama muslim, sama-sama nabinya sama, Nabi Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama kan gitu, Bos ya. Oke. Iya. اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلافات نگذارید Oke, itu teman, itu video tadi tidak mewakili atau tidak selaras dengan apa yang dituduhkan oleh Heriplas ya. Bahwasanya Syiah itu sebenarnya membenci Sunni segala macam lah yang lihat dari sini beliau itu mengharapkan umat Islam bersatu. Mau nggak mau kita harus meyakini bahwasanya saat ini negara-negara Arab, negara-negara Islam itu sangat lemah teman-teman ya, tidak mempunyai nyali untuk melawan si rewel ya. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwasanya yang paling lantang memang saat ini adalah Syiah kan gitu. Mau gimana lagi? Pasti seorang muslim pasti akan merasa terwakili kan gitu, Bos. Walaupun hasilnya kalah menang tetap terwakili. Ibaratnya walaupun kita itu masih lemah, harga diri kita tidak diinjak-injak semau mereka kan gitu. Masih ada perlawanan, semut aja diinjakkan gigit kan gitu, Bos, ibaratnya. Ya kita berdoa saja teman-teman ya, semoga tawuran ini enggak terus terjadi sampai ada tawuran ketiga gitu loh, Bos, tawuran dunia ketiga kan ya. Jangan sampai itu terjadi teman-teman. Kita siapapun orangnya tetap kita memilih perdamaian ya, agar tidak terus berlanjut ini kejadian tawuran ini. Karena kalau sampai terjadi tawuran dunia ketiga tuh ya, maka imbasnya ya juga ke kita juga kan gitu, seluruh dunia akan mengalami imbasnya kan begitu ya. Maka bencana kelaparan juga akan terjadi di mana-mana teman-teman, dan ini tidak kita inginkan, Bos ya. Oke, apalagi negara-negara berkembang kayak kita pasti makin parah kenanya kan gitu, Bos. Pasti kita berdoa semoga saudara-saudara kita diberi kekuatan, diberi kemenangan ya, Bos ya, dan semoga gitu. Walaupun si rewel ini secara nas nggak mungkin musnah saat ini, paling enggak memberikan efek jerah pada mereka itu. Ini efeknya sudah luar biasa, Bos. Warga-warga si rewel sudah banyak yang mengungsi di luar negeri gitu loh. Bahkan di luar negeri warga-warga si rewel ini diteriaki oleh orang-orang luar negeri gitu loh, Bos. Diteriaki, nggak boleh datang ke sana, suruh pulang lagi. Ini berarti kan efek ya. Efek bahwasanya umat Islam itu juga bisa berani loh, Bos. Bukan hanya umat Islam. Kejadian hari ini membuka mata seluruh umat manusia yang mempunyai akal waras ya, bahwasanya mana yang benar, mana yang salah, mana yang menindas, mana yang ditindas gitu loh. Kejadian yang awalnya dari Palestina sampai kejadian Iran sampai semuanya ini, terus sikap kita sebenarnya itu apa harus
ikut ke Iran, ya gimana ya bos? Mendukung apa ya gimana sikap sebagai umat Islam? Sebagai ini, umat Pak? Islam pasti mendukung lah bos, apapun yang terjadi, entah perbedaan itu seperti apa ya. Yang pasti pernyataan Imam Ali Khomeini tadi sudah menjelaskan gitu, bahwasanya ini yang memecah belah adalah Inggris kan itu. Inggris. Makanya Yasir Habib kemarin ditolak oleh orang-orang Iran. Kenapa? Karena dia domisili di Inggris, dicurigai dia kan proksinya Inggris gitu loh, pionirnya dia spionnya Inggris kan itu. Makanya dia selalu aktif menjelek-jelekan sahabat, menjelekkan Siti Aisyah, Ummul Mukminin segala macam lah dijelek-jelekan kan gitu bos. Karena dia berpusat domisilinya di Inggris gitu loh bos, Yasir Habib. Dan Yasir Habib inilah yang digunakan oleh orang-orang Wahabi untuk menarasikan buruk kepada Syiah itu sendiri ya. Walaupun ada juga selain Yasir Habib gitu loh bos, tapi rata-rata yang kayak gitu nggak diakui oleh Syiah teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.